Baik, setelah kita melakukan pembuatan akun, langkah selanjutnya adalah melengkapi data diri, mulai dari domisili, memilih jalur, memilih sekolah, jurusan, dan lain-lain, sampai dengan penguploadan berkas. Di sini kita sudah pada menu beranda dari halaman Simbahku pada user siswa. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengisi atau melengkapi profil data diri kita dengan cara memilih menu pendaftaran di sebelah kiri. Mungkin saya perbesar dulu kursor saya agar terlihat. Baik, kursornya sudah terlihat ya. Kita lanjutkan. Kita klik di menu pendaftaran bagian ini kiri. Lalu kita lengkapi pendaftaran. Lengkapi bagian pendaftaran. Selanjutnya klik pada menu registrasi yang berwarna biru, bukan yang berwarna hitam di list ini ya. Warna biru, registrasi. Di sini sudah terdapat datanya karena sudah saya input tadinya. Anggap kita belum menginput, jadi dia akan seperti ini tampilannya ya. Satuan pendidik, kita pilih jalur SMA atau SMK. Di sini saya memilih SMK. Tahun lulus saya di tahun 2025. Lalu kecamatan domisili saya di Barongtongko. Setelah sesuai, maka saya lakukan save atau simpan ya. Data registrasi sudah tersimpan. Selanjutnya masuk ke menu domisili untuk memilih atau menginput desa atau kampung tempat saya tinggal, tempat saya berdomisili. Karena saya tadi memilih kecamatan Barongtongko, maka desa yang keluar pilihannya sini adalah desa atau kampung dari Barongtongko. Saya berdomisili di Mencimai. Oke, kita di kecamatannya Barongtongko, di desa atau kampung Mencimai. RT 2. Saya save. Selanjutnya kita dibukakan menu jalur untuk memilih jalur. Ini data saya tadi sudah masuk di bawah terlihat. Kita lanjutkan ke menu jalur. Di menu jalur ini saya memilih jalur prestasi non akademik karena kita dipersilahkan untuk memilih jalur prestasi non akademik. Lalu saya save. Di bawah belum ada ya, karena belum saya save. Di tabel bawah ini belum ada. Ketika saya lakukan save, baru dia masuk atributnya jalur pendaftaran. Jalur pendaftarannya prestasi non akademik. Selanjutnya kita lanjutkan dengan memilih sekolah. Ya, memilih sekolah. Karena tadi saya daftarnya jalur SMK, maka yang muncul di sini adalah sekolah-sekolah SMK yang tersedia di Kutai Barat. Di sini saya memilih SMK 2 Sendawar. Contoh saja, untuk SMK boleh memilih maksimal 4 jurusan. Boleh di satu sekolah yang sama, atau 2 sekolah, 3 sekolah, bahkan 4 sekolah. Kalau memilih 4 sekolah, berarti kan ketentuannya maksimal 4 jurusan. Kalau sudah memilih 4 sekolah, berarti masing-masing sekolah itu diberi kesempatan untuk memilih satu jurusan. Tapi kalau memilih di satu SMK saja, maka boleh memilih 4 jurusan di SMK tersebut. Di sini saya memilih SMK 2, memilih satu sekolah saja. Lalu nantinya saya akan memilih beberapa jurusan. SMK sudah masuk, pilihan pertama SMK 2 Sendawar. Tapi bisa dicatat bahwa untuk jalur SMA itu hanya boleh memilih satu sekolah. Seperti itu, ketentuannya seperti itu. Ketentuan di petunjuk teknisnya seperti itu. Untuk SMK diperbolehkan memilih maksimal 4 jurusan. Untuk SMA hanya boleh memilih satu sekolah.
karena tidak ada lagi penjurusan di SMA ya. Jadi dia ketentuannya memilih jumlah sekolahnya bukan jurusannya. Untuk SMK boleh 4 jurusan. Setelah sekolah dipilih, lalu saya contohkan sekalian. Contoh dari SMK boleh memilih lebih dari satu sekolah. Ini contohnya, saya pilih lagi satu sekolah SMK Negeri 1 Linggang Bigung. Saya tambahkan, ya bisa ya, SMK seperti ini. Kita lihat, kalau SMA dia tidak boleh. Ini saya hapus dulu datanya, saya berikan contoh. Kalau SMA, kita kembali ke registrasi, kita ubah SMA domisili Barongtongko, Mencimai, RT 2, jalurnya non akademik, pilih sekolah, ini SMA ya, misalnya saya memilih SMA 2 Sendawar, tambahkan. Lalu saya mencoba lagi mau menambah sekolah seperti SMA tadi, seperti SMK tadi. Saya masukkan lagi SMA 1 Bentian Besar. Saya tambahkan, ya dia tidak boleh karena pilihan sekolah melewati batas maksimal, hanya boleh satu kalau SMA. Ya, jadi seperti itu. Kita kembali ke pilihan tadi. Saya akan mencontohkan yang SMK saja, boleh memilih lebih dari satu supaya menjadi gambaran nantinya. Saya kembalikan ke SMK pilihan saya. Desanya Mencimai, RT-nya 2, jalurnya prestasi non akademik. Baik. Pilih sekolah, tadi saya memilih SMK 2 Sendawar dan SMK 1 Linggang Bigung. Baik, sudah ada 2 sekolah yang saya pilih. Saya memilih penjurusan. Di SMK Negeri 2 Sendawar, saya memilih jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di SMK Negeri 1 Linggang Bigung, saya memilih Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Ya, boleh maksimal sampai 4. Lalu di penskoran, setelah kita memilih sekolah, kita lanjutkan ke penskoran. Nah, di penskoran ini terlihat bahwa ada menu input akumulasi atau total dari nilai rapot 1 sampai 5. Ini total dari nilai rapot ya, bukan rata-rata. Jadi totalnya di setiap halaman rapot per semester itu kan ada totalnya di bagian bawah yang total dari semua mata pelajaran. Itu baru 1 semester. Digabung untuk 5 semester itu berapa totalnya, total nilainya. Sini saya contohkan saja, mungkin sekitar 1350. Itu total nilainya. Ini hanya contoh, nanti akan bervariasi sesuai dengan nilai rapot adik-adik sekalian. Lalu di sini ada apakah pernah berperingkat kelas. Di sini saya peringkat 1 misalnya atau peringkat 2. Lalu apakah pengurus inti OSIS? Saya bukan pengurus OSIS. Kalau pengurus OSIS boleh diisikan. Apakah saya penghafal Al-Quran? Saya bukan penghafal Al-Quran. Lalu save. Ya, sudah di save. Tadi saya input 1350. Setelah saya memasukkan data pendukung tadi, peringkat, pengurus OSIS, dan data penghafal Al-Quran, maka nilai saya di sini bertambah ya, bukan lagi 1350. Seperti itu. Lalu ini karena saya tadi memilih jalur prestasi non-akademik, maka saya memasukkan prestasi apa yang saya ikuti tadinya. Misalnya saya mengikuti O2SN, jenis prestasinya tentu non-akademik. Kategori kejuaraannya waktu itu kami beregu, tingkatannya tingkat kabupaten. Untuk tingkatan ini minimal tingkat kabupaten ya yang diakui, seperti itu. Jumlah peserta dalam lomba beregu saat itu 5 orang. Peringkatnya kami di peringkat 2. Lalu kita tekan tombol save jika data sudah sesuai. Ya, riwayat kejuaraan berhasil dicatat.
Baik. Lalu setelah penskoran kita lanjut ke upload berkas. Nah, di upload berkas ini kita diminta untuk memasukkan surat terdaftar sebagai peserta ujian atau boleh memasukkan SKL atau jika ijazah sudah keluar dari SMP calon siswa maka boleh diupload di sini. Saya contohkan mengupload sebuah file PDF minimal maksudnya maksimal 500 KB. File yang diupload adalah bentuk PDF maksimal 500 KB. Kita coba lakukan upload file. Ya. Di poin kedua juga ada akumulasi nilai rapot 5 semester terakhir. Jadi, diupload juga bukan hanya diinputkan total nilainya tapi diupload juga buktinya. Untuk sekolah-sekolah, beberapa sekolah itu ada yang memberikan berupa transkrip nilai atau sudah bentuk nilai yang dijadikan satu lembar mulai dari semester 1 sampai semester 5. Jadi itu boleh diupload. Jika tidak diberikan oleh sekolah, maka yang diupload boleh nilai scan dari rapot semester 1 sampai semester 5 yang menunjukkan total nilai dari kelima semester tersebut. Seperti itu yang diupload di bagian ini. Sama filenya bentuk PDF maksimal 500 KB. Semuanya ini sama ya, filenya bentuk PDF maksimal 500 KB. Setelah akumulasi nilai raport, ada juga upload surat keterangan bebas narkoba. Untuk poin ini pengecualian karena surat keterangan bebas narkoba hanya diupload setelah daftar ulang nantinya. Setelah dinyatakan lulus setelah pengumuman, siswa atau calon siswa melakukan daftar ulang, baru mengurus surat keterangan bebas narkoba dan baru diupload ke dalam sistem Simbahku ini. Jadi ini pengecualian ya, ini yang belakangan diupload, tidak perlu diupload saat pendaftaran. Akte kelahiran wajib diupload saat pendaftaran. Akte kelahiran seharusnya kita sama-sama sudah tahu ya seperti apa filenya. Kartu keluarga juga diupload pada saat pendaftaran. Sertifikat prestasi pun untuk yang prestasi akademik ataupun prestasi non-akademik itu diupload di bagian ini. Berkas pendukung lainnya seperti sertifikat-sertifikat lain atau piagam atau yang mengikuti jalur afirmasi tadi boleh menggunakan KIP, boleh menggunakan PKH, boleh juga surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kementerian dan instansi terkait. Seperti itu. Lalu di sini juga bisa mengupload berkas pendukung seperti yang mungkin misalnya memilih jalur perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua di sini maksudnya orang tua yang pindah dari luar Kabupaten Kutai Barat masuk ke lingkup Kabupaten Kutai Barat atau pindah antar kecamatan misalnya, karena di SMA itu harus ketika zonasi itu harus di sekitar zona sekolah yang dipilih. Jadi ketika memilih jalur perpindahan orang tua itu harus menyertakan SK atau surat keputusan mutasi atau surat keputusan orang tua dari calon siswa itu dipindahkan tempat bekerjanya. Lalu untuk jalur anak kandung guru juga itu dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai guru. Untuk jalur anak kandung guru itu yang diperbolehkan adalah guru yang mengajar di sekolah yang dipilih siswa. Misalnya tadi saya memilih SMK 2. Kalau saya memilih jalur anak kandung guru berarti seharusnya orang tua saya mengajar sebagai guru atau tenaga kependidikan di SMK 2. Tidak bisa ketika orang tua saya mengajar di SMK 1 Linggang Bigung lalu saya mendaftar di SMK 2 Sendawar dengan jalur anak kandung guru. Itu kan sudah berbeda sekolah dengan tempat orang tua saya bertugas. Nah, file-file berkas pendukung itu diuploadnya ke dalam sini, entah itu sertifikat, entah itu SK dan lain-lain. Jadi setelah mengupload semua berkas dan mengisi seluruh data dari calon siswa, maka selesailah sudah pendaftaran dari calon siswa. Seperti itu. Kita tinggal menunggu jadwal pengumuman sambil seluruh berkas atau data kita diverifikasi oleh operator sekolah masing-masing.
Mungkin sekian tutorial dari saya terkait pengisian dan tata cara memilih jalur dan upload berkas yang diperlukan. Semoga tutorial ini membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita semua lulus di tempat yang kita harapkan. Terima kasih.